Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita lihat sepertinya karakteristik seseorang ingin dilihat penting begitu dia terlihat punya banyak kegiatan atau punya banyak kesibukan. Nah, ini kadang-kadang membuat seseorang memframing dirinya bahwa dengan banyak kegiatan dia begitu punya value yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya apa sih impact-nya ketika orang over punya kegiatan, over produktif? Nah, ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita hari ini. Dan kita sapa juga Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik Anti. Anti, kita bicara tentang produktivitas. Nah, ini sebenarnya orang yang produktif kan orang yang baik ya Anti ya. Iya. Bagus gitu ya, energik, punya energi banyak, ide yang banyak. Sebenarnya kategori seorang produktif itu tuh apa sih? Ada nggak sih kategorinya yang bisa menjadikan seseorang terlihat atau memang akhirnya punya indikator kalau dia tuh orang yang termasuk orang produktif? Ya, jadi produktif itu adalah bekerja seefisien mungkin, artinya ada batas waktu yang ditentukan dan dia bisa mencapai target dalam batas waktu yang ditentukan itu adalah produktif. Jadi ingat kata kuncinya ada target dan ada waktu yang memang sudah diluangkan atau kemudian memang sudah disediakan untuk mencapai target tersebut. Oke, jadi bicara tentang produktivitas tidak semerta-merta dilihat dari banyaknya kegiatan atau banyaknya hal yang dilakukan atau diselesaikan oleh seseorang, tapi kapan dia bisa menyelesaikan target tersebut. Betul. Batas waktunya tepat atau tidak. Dan ini bicara tentang batas waktu, bukan cuma kuantitas, kualitasnya juga dilihat nggak sih dari orang produktif ini Anti? Tentunya iya, karena dengan batas waktu yang sudah dia tetapkan dan target yang dia tetapkan, berarti artinya dia tahu bahwa apa yang ingin dia capai dan itu dia capai. Dan pada saat dia mencapainya, tentunya kualitasnya juga akan termaktub di dalamnya. Jadi artinya akan beda dengan orang yang kemudian sibuk atau banyak sekali memberikan dirinya untuk melakukan pekerjaan, tapi kemudian akhirnya nggak ada target, nggak ada batas waktu dan akhirnya juga tidak mencapai targetnya. Jadi artinya dia bekerja secara kuantitas tapi kualitasnya tidak dilihat. Kapan sih kita menyadari bahwa kita punya batas? Kan kadang-kadang setiap orang pasti punya batas dan punya kapasitas masing-masing dong. Dan ini juga kategori produktivitas berarti sangat individu dong Anti. Betul sekali. Kapan kita bisa melihat bahwa kita nih batasnya segini loh, bahwa ini adalah kategori produktif loh untuk kita? Iya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita nih bekerja dalam situasi seperti apa. Ada orang yang bekerja dalam tim, ada orang yang bekerja sendiri, ada orang yang misalnya bekerja sama dengan beberapa orang lainnya. Nah, kalau dia bekerja dalam tim atau kemudian bekerja sama dengan orang lain, itu berarti artinya target yang memang disusun itu hendaklah target bersama dan kemudian dibagi. Misalnya contohnya, oh saya di divisi ini, target saya harian saya seperti apa itu harus ada. Tapi kalau dia bekerja sendiri, ya berarti adalah target yang memang sudah dia tetapkan sendiri untuk hari ini. Jadi target itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, ini yang harus dia lihat, jangka pendeknya tercapainya kapan, kemudian goalsnya apa, jangka panjangnya juga seperti itu. Nah, dikatakan dia bisa sudah mencapai itu ya kalau memang apa yang sudah ditetapkan sudah dia lakukan dan sudah mencapai di situ. Oke, jadi memang dalam produktivitas sendiri bisa jadi ini berkenaan dengan orang lain, malah kebanyakan seperti itu karena kan kalau kita bekerja apalagi di salah satu company ini pastinya target pribadi akan memengaruhi target kelompoknya dan akan memengaruhi target keseluruhan dari perusahaan. Jadi memang sebenarnya kondisi ini sangat berkaitan juga dengan lingkungan sosial ya Onti ya. Betul, tentu Nah, berarti sekali. seberapa besar sih lingkungan sosial akan memengaruhi kita dan juga produktivitas kita? Jadi lingkungan sosial ini memang mempengaruhi apa yang kita lakukan. Contohnya ada orang yang misalnya contohnya dia sudah punya target nih, dia sudah punya goals. Kemudian orang-orang di sekitarnya merasa bahwa ih kok kamu udah selesai dan banyak waktu luang kamu, harusnya nggak seperti itu. Seperti saya dong, waktu luang pun saya kerjakan untuk melakukan sesuatu hal yang kaitannya sama bekerja. Nah, seperti ini akan membuat seseorang itu merasa bersalah kalau dia beristirahat misalnya katakanlah. Karena dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya ya, kok saya jam segini udah istirahat. Sementara teman-teman saya atau rekan saya yang lain buktinya sampai subuh pun masih kerja. Nah, ini. Jadi kalau memang orang-orang yang ada di sekitarnya ini memang jam kerjanya berlebih, kemudian menganut workaholic yang berlebih, ini bisa mempengaruhi seseorang itu. Jadi dia akan merasa bahwa membandingkan diri dengan orang lain kok saya nggak sama ini.
Nah makanya perlu nih prinsip atau boundaries yang ditetapkan supaya memang kita tetap berada pada jalur kita dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Karena kita harus lihat bahwa tadi berkaitan sama kata produktif juga, berarti kan ada target waktu dan target waktu itu berkaitan juga dengan keseimbangan dari kehidupan dia. Jadi tahu kapan waktu bekerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk bersosialisasi. Sosialisasi ini meliputi dengan keluarga ataupun teman-temannya. Oke, jadi bisa dikatakan produktivitas seseorang yang mungkin terlalu berlebihan ini bisa menjadi toxic untuk orang lain. Jadi toxic productivity. Wow, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda dulu ya Onti ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang produktivitas seseorang. Terlalu produktif baik atau tidak sih? Oke, dan untuk membahasnya sekarang kita sudah tersambung via Zoom. Ada narasumber kita, Han. Langsung kita sapa. Halo Han, apa kabar? Wah, kamu lagi di jalan nih kayaknya ya? Iya, lagi di jalan. Wah, terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk Kumpul Keluarga. Oke, Han, sebelumnya aku mau tanya usia kamu sekarang berapa dan kamu sedang menempuh pendidikan kah atau punya kegiatan apa selain sehari-hari? Iya, sebelumnya perkenalkan nama panjang saya Wajendra Hanif Altoilah Lutfi, dipanggil Han. Umur saya 14 tahun, sekolah di Sekolah Alam Bogor. Sekarang sedang menempuh pendidikan kelas 2 SMP. Oke, wow. Aku pikir udah kuliah loh kamu. SMP kelas 2. Nah, Han, selain sekolah katanya kamu nih produktif banget nih. Kegiatan kamu lumayan padat nggak sih setiap hari? Kalau memang lumayan padat, apa saja boleh diceritakan? Lumayan sih. Saya kan sehari-hari saya pertama sekolah dari Senin sampai Jumat. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Pulang sekolah, istirahat, jam 3 mulai latihan. Latihan apa tuh Han? Latihannya ada 3 cabang olahraga sih. Wow. Ada taekwondo, ada atletik, sama renang. Oke, sejak usia berapa kamu aktif di bidang itu? Sebenarnya saya kalau olahraga itu udah mulai dari 5 tahun sebelum masuk TK. Cuman itu belum diseriuskan. Diseriuskannya mulai pada tahun pada 7 tahun saat kelas 1 SD mengikuti klub taekwondo. Oke, jadi sudah 7 tahun ini ya kamu menggeluti 3 cabang olahraga dan itu benar-benar serius gitu akhirnya. Selama 7 tahun ini kamu ngejalaninnya gimana? Enjoy nggak sih? Kan berarti kan harus bisa bagi waktu ya antara sekolah dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Iya, saya ngejalanin semuanya enjoy aja sih dan nggak bentrok sama sekolah. Terus dan nggak ada paksaan sama sekali dari orang tua, ini murni kesenangan berolahraga. Oke, jadi memang 7 tahun ini dijalani dengan sangat enjoy karena ini dari keinginan sendiri ya Onti ya. Melihat sosok Han yang memang aktif kita bilang ya, produktif gitu, habis sekolah dari pagi sampai jam 2 siang, istirahat 1 jam lah ya, mungkin makan atau tidur, lalu mulai lagi dengan latihan fisik gitu ya, olahraga, dan ini dijalani 7 tahun terakhir. Onti sendiri melihat bahwa produktivitas memang harus dari hati dan bisa sesuai passion ya Onti ya? Betul sekali, jadi seperti Han ini memang dia kan kelihatan ya, dari kecil bahkan dia bilang tadi dari sebelum TK dia sudah menggeluti ini. Betul. Nah kemudian kita lihat bahwa ternyata efeknya juga baik kan untuk perkembangan pribadinya, istirahat pun juga dia masih sempatkan gitu. Jadi
kita bisa lihat bahwa ini hasilnya itu bagus bagi diri seseorang itu apabila memang dia sampai sekarang misalnya contohnya dilihat dari tinjau dari fisik, emosi, kemudian sosialnya ini seimbang apa enggak. Kita bisa lihat misalnya secara kesehatan, orang ini masih bisa punya waktu tidur yang cukup, kemudian juga masih sempat atau bisa makan sesuai dengan pola makan yang memang bergizi dan juga waktu makan yang sudah ditetapkan. Kita juga bisa lihat bahwa sekarang dia juga aktif, bugar juga. Nah, berarti kan secara fisik terpenuhi nih. Secara emosi dan sosial juga. Nah, berarti karena itu masih seimbang dan kemudian masih bisa dia lakukan semua, berarti produktif nih kegiatan dia. Hanan, kan itu tadi dijalani mulai dari kecil gitu ya, dari SD mungkin kelas 1 begitu, dan ini dijalani terus sampai masa remaja. Pernah nggak sih merasa jenuh dengan aktivitas yang terus menerus, atau tiba-tiba memang di usia remaja saat kamu sudah naik tingkat ada passion yang bergeser dan akhirnya kamu memilih untuk lebih aktif atau produktif di bidang yang lain? Sebenarnya saya kurang tahu sih, cuman kalau sampai sekarang ya masih sukanya ya olahraga. Masih suka ya olahraga ya? Wow, luar biasa. Nah, ini kan kamu biasanya remaja itu kan sering banget, atau mungkin lingkungan atau teman-teman ini jadi bagian yang penting buat remaja. Ini membatasi waktu kamu bermain nggak sih atau hangout sama teman-teman? Sebenarnya kalau dibilang membatasi ya boleh dibilang membatasi juga, karena sama waktu-waktu kumpul sama teman, waktu main ya. Cuman kalau kita mau mencapai cita-cita, mau membuat diri lebih baik, kan saya suka olahraga bukan cuman karena ingin mengejar sehat, tapi mungkin sebagai cita-cita saya. Cita-cita kamu apa sih? Itu membuat saya, kalau boleh tahu cita-citanya. Cita-cita saya menjadi? Cita-cita saya atlet olahraga. Oke, atlet olahraga. Spesifiknya di bidang apa? Atletik atau di bidang yang lain? Saya belum tahu antara 3 itu, masih belum bisa pilih mau yang mana. Masih bingung gitu ya. Oke. Nah, ini yang jadi kadang-kadang ya nanti ya, para orang tua juga bingung kadang-kadang. Kita melihat anak kita begitu punya energi banyak dibandingkan anak lain mungkin saja. Lalu akhirnya kita memang banyak sekali memberikan kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah yang nantinya sebenarnya anak akan memilih. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak Han sendiri ini kan bingung juga nih mau milih yang mana. Sedangkan untuk atlet pastinya dari usia saat ini sudah mulai masuk ke serius gitu ya. Mungkin atlet junior dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk bisa mengarahkan anak agar benar-benar pada passionnya, tapi juga bisa dilihat secara objektif bahwa ini adalah keunggulannya? Iya, jadi sebetulnya waktu sebelum 8 tahun itu adalah waktu untuk explore. Jadi artinya sebagai orang tua kita kasih kesempatan sebanyak-banyaknya pada anak dari berbagai cabang kegiatan, dari berbagai jenis multiple intelligence. Itu kita berikan di 8 tahun pertama, karena kita mau explore nih. Ibaratnya misalnya contohnya, pasti Dika nggak tahu kan makanan mana yang terenak di seluruh misalnya Jakarta Utara atau Jakarta kalau nggak pernah dicobain satu-satu. Nah, jadi sama dengan seorang anak, dia nggak akan tahu nih misalnya suka berkaitan sama naturalis atau alam, atau misalnya kinestetik atau olahraga seperti Han ataupun misalnya berkaitan dengan bahasa, kalau dia tidak mencoba semuanya. Jadi 8 tahun pertama adalah tahap untuk explore. Nah, setelah itu 8 sampai kemudian 12 itu tahap untuk dia udah cukup settle dari antara semua yang dieksplorasi, kurang lebih ada 3 sampai 4 misalnya contohnya yang lebih spesifik. Setelah itu baru kemudian ke arah penetapan. Nah, setelah penetapan baru kemudian mentoring. Jadi seperti yang dilakukan oleh Han ini kan sudah ke tahap mentoring ya. Dia sudah tahu bahwa dia mau jadi atlet nih. Dan dia udah punya schedule yang tetap untuk latihan. Dan cabang olahraganya juga dia batasi nih di 3 cabang tersebut. Nah, seperti itu tahapannya. Oke, tahapannya sebenarnya sudah sesuai tahapan ya apa yang Han lakukan ya. Tinggal nanti mungkin tinggal pemantapannya saja mau di mana nih bidang atau cabang yang benar-benar akan digeluti. Oke, Han, di sini ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Silakan Han. Aduh, entar. Lupa. Oh ya kan, biasanya orang dewasa itu kan berkata kalau masa anak-anak itu adalah masanya untuk bermain,
belum untuk bekerja, belum untuk menggapai cita-cita, masih bebas untuk bermain kemana aja gitu. Tapi kalau saya misalnya produktif seperti ini, apakah itu salah atau mengganggu masa anak-anak kamu yang terlewati begitu? Ya, seperti itu. Oke, jadi kita lihat dari pengertian kata bermain adalah sesuatu yang kita lakukan dengan kesenangan, dengan happy, dengan kemudian sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau memang selama ini Han melakukan semua hal dan produktivitasnya ini sudah dengan happy, nah berarti itu sama dengan masa bermain. Dan itu berarti adalah Han tidak salah dalam melakukannya, karena sekaligus bermain, sekaligus juga dia melakukan passionnya, dan akhirnya nanti yang ke arah profesinya. Jadi nggak masalah. Kalau ini menjadi masalah kalau apa? Kalau ini adalah sesuatu yang dipaksa, dia sebenarnya nggak mau nih, tapi terpaksa. Jadi melakukan kegiatannya dengan penuh tekanan, stres yang tinggi, dan akhirnya merasa tertekan. Nah itu berarti tanda bahwa memang harus ada hal yang diubah. Harus ada hal yang kemudian untuk dibicarakan bersama anggota keluarga kalau memang tidak sesuai dengan keinginannya. Oke, jadi selama dijalani dengan enjoy, dengan hati yang happy, sebenarnya tidak akan merenggut waktu atau mungkin merenggut kebahagiaan masa anak-anak, karena sebenarnya jadinya apa yang dilakukan oleh Han di lapangan setidaknya karena dijalani dengan happy seperti bermain juga begitu ya Onti ya. Oke, kira-kira seperti itu Han, semoga bisa menjawab. Kamu juga harus tetap semangat dan produktifnya benar-benar nggak boleh bikin kamu capek dan harus bikin kamu tambah happy ya. Maju terus ya Han ya, sukses maju terus ya, sehat selalu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Wah seru ya, muda, masih banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak hal juga yang bisa dicapai gitu. Dan ini dengan semangat pastinya produktif yang sehat akan membuat seseorang menjadi karakter yang baik dengan profesi yang juga mungkin profesi sesuai keinginannya juga ya. Baik, nah Keluarga Indonesia, nanti kita lanjut lagi dengan tema kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang toxic productivity. Nah, orang yang produktif itu tapi terlalu produktif apakah baik? Nah, kalau kita bicara tentang toxic productivity ini berarti bukan hanya untuk dirinya, dia bahkan bisa memengaruhi orang lain. Apalagi kalau kita lihat media sosial sekarang ya Onti ya. Mungkin pagi dia di Jakarta, malam tuh udah di Surabaya, balik lagi besok pagi ada di Bali gitu ya. Dengan kondisi-kondisi demikian, kadang framing seseorang adalah meningkatkan value-nya, bahwa dia lebih aktif, produktif. Tapi apa yang ada di media sosial sebenarnya kan bukan hal yang real. Dan ini akan kadang-kadang, betul kata Onti tadi, bisa jadi membuat cerminan untuk orang lain. Wah, kok kayaknya dia bisa ya kayak gitu ya, kok dia bisa seproduktif itu ya, sedangkan saya belum beranjak nih dari Jakarta, bahkan belum beranjak dari tempat tidur saya kadang-kadang gitu ya. Padahal mungkin banyak yang bisa dilakukan. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya memang secara tidak langsung bisa memengaruhi seseorang dong ya Onti ya. Betul sekali. Jadi yang tadi Rizka sebutkan, kita sebut dengan namanya hustle culture. Jadi ada perbedaan antara hustle culture, workaholic, sama kemudian toxic productivity. Tapi itu semua itu berkaitan. Jadi kalau hustle culture adalah adanya tuntutan dari pihak luar atau dari lingkungan atau kemudian dari keluarga secara turun-temurun ataupun dari lingkungan teman, bahwa memang yang dilakukan itu harus sibuk, harus padat. Jadi sehingga orang kan merasa bahwa lah, kok aku nggak sama seperti yang lain. Nah, ini adalah kenapa namanya culture. Jadi adalah suatu kebudayaan di mana orang yang sibuklah yang dihargai, orang sibuklah yang dianggap penting, orang sibuklah yang dianggap dia paling punya peranan gitu. Nah, sehingga yang tidak sibuk, tidak tampak sibuk dianggap pemalas, dianggap menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan masa muda dan sebagainya. Itu hasil culture. Kalau workaholic adalah dia mengerjakan suatu pekerjaan sampai berlebihan,
sampai nggak tidur, sampai jam 1, jam 3 pagi misalnya seperti itu, dan jam 5 sudah bangun lagi, jadi istirahatnya sangat terbatas. Dan itu ada suatu keinginan dari dalam diri untuk nggak pernah selesai, dia tidur pun aja mikirin kerjaan gitu. Nah kalau toxic productivity adalah keinginan untuk mencapai hasil yang selalu sempurna dan kemudian mencapai hasil yang banyak sesuai dengan yang dia inginkan. Itu adalah toxic productivity. Jadi kalau kita singgung itu dari segi lingkungan, dari segi budaya, itu lebih ke arah hasil Carter, tapi ini semua berpengaruh. Jadi intinya adalah bagaimana seseorang itu ciri-cirinya, kalau satu, dia melakukan sesuatu itu dengan suatu tekanan bahwa dia harus sesibuk mungkin. Kedua adalah kalau dia istirahat dia merasa ada guilty feeling atau perasaan bersalah. Yang ketiga sebetulnya dia stres atau tertekan, tapi dia tidak mampu mengatasinya. Nah makanya orang-orang yang mengalami hustle culture, toxic productivity atau workaholic, biasa kalau kita lihat adanya gangguan-gangguan di area kalau nggak mind, body sama soul-nya, salah satu dari ketiganya itu. Itu bisa ke arah kesehatannya yang udah mulai nggak sehat ya, gitu. Betul, pastinya iya betul. Atau kemudian mind-nya gitu, overthinking-nya, kemudian kecemasannya, atau ke arah bahkan yang berkaitan sama kesehatan jiwanya tadi. Iya betul. Jadi kita bisa cek apakah Anda itu merasa bahwa orang-orang terdekat ini ada nggak yang komplain sama hal itu. Contohnya kalau misalnya Anda sudah berkeluarga, apakah istri ataupun suami atau pasangan misalnya seperti itu, kemudian anak-anak mengeluh nggak tentang kok nggak ada waktu sih Pak, kok nggak ada waktu sih Ma, aku tuh pengen loh kayak teman-teman aku yang lain, misalnya contohnya papanya atau mamanya bisa ngobrol-ngobrol. Nah kalau memang sudah ada komplainan seperti itu, berarti emang harus jujur nih sama diri sendiri, ada yang nggak seimbang nih gitu. Tadi ingat bahwa mind, body sama soul-nya itu harus seimbang, dan emang waktu kita untuk diri kita sendiri, waktu juga yang kita bagikan untuk keluarga sama pasangan itu juga harus ada. Oke. Gitu. Jadi memang sebenarnya harus dilihat, kadang-kadang nggak cuma diri sendiri, orang-orang di sekeliling kita juga bisa merasakan ya. Benar. Siapa yang overload kadang-kadang. Nah, Iya, kalau bicara tentang overload ini sendiri, tadi kan sebenarnya berkaitan, walaupun sebenarnya ini beda-beda gitu ya Andi ya. Ada penelitian yang dulu katanya kalau anak sejak dini sudah punya beban pikiran, baik itu dari kegiatannya ataupun pendidikannya yang banyak sekali gitu ya, bebannya kadang-kadang mungkin dengan sekolah-sekolah yang plus pasti kan banyak nih. Dia akan punya tingkat kejenuhan belajar lebih cepat daripada anak-anak lain, apalagi di tingkat mungkin perguruan tinggi. Itu betul atau tidak? Dan apakah memang ada pengaruhnya dengan tingkat kejenuhan seseorang yang akhirnya sudah sulit untuk berpikir lagi karena penggunaannya begitu ekstra gitu? Iya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang nggak pernah ada yang baik hasilnya. Ini berkaitan sama kalau produktivitas, benar. Jadi kalau seseorang yang terlalu lelah, baik itu secara fisik atau secara mental, pasti hasilnya nggak bagus. Nah kalau kita lihat bahwa apakah memang semua anak seperti itu, setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang memang dia senang secara akademis. Jadi dia walaupun belajar banyak, emang dia hobi gitu ada. Tapi ada juga anak yang tidak hobi secara akademis, misalnya secara naturalis atau kinestetik dan sebagainya. Nah kalau ini kita paksa melebihi batas kapasitasnya atau window of tolerance-nya, nah ini akan menimbulkan tingkat stres yang berlebih dan akan mempengaruhi kesehatannya dia. Oke, jadi memang benar-benar sangat individu sih sebenarnya ya, tergantung orangnya, dan ini kita sebagai orang tua juga harus benar-benar mengenal anak kita agar arahannya juga tepat. Onti terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga, tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Baik pemirsa, sekian Kumpul Keluarga hari ini, semoga bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.